anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran agama kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar materi agama, pembelajaran yang kelima. Kisah Kain dan Habel. Silakan anak-anak buka buku paket agama. Buku paket agama halaman 26 sampai dengan halaman 33. Kemudian silakan dibuka juga buku LKS Agama halaman 24 sampai dengan halaman 28. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan persembahan Kain dan Habel kepada Tuhan dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan 3 macam persembahan di gereja. Anak-anak, kita masih belajar pembelajaran yang kelima, materinya kisah Kain dan Habel. Anak-anak, siapa itu Kain dan Habel? Kain dan Habel adalah anak Adam dan Hawa. Apakah anak-anak masih ingat siapa Adam dan Hawa? Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka mempunyai 2 orang anak yang bernama Kain dan Habel. Jenis kelamin Kain dan Habel adalah laki-laki. Apakah anak-anak pernah mendengarkan kisah Kain dan Habel? Ya, tentunya pernah ya anak-anak. Nah, apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel? Mari kita lihat kisahnya dalam kitab suci Kejadian bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Kitab Kejadian terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama ya anak. Kain dan Habel. Setelah jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Kain adalah seorang petani, sedangkan Habel adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan sebagian hasil tanahnya kepada Tuhan. Apakah persembahan Kain diterima oleh Tuhan? Tidak ya anak-anak. Mengapa? Karena Kain memberikan persembahan yang jelek kepada Tuhan. Kain memberi persembahan dari hasil tanahnya, yaitu sayur-sayuran yang sudah busuk atau yang sudah jelek kepada Tuhan. Maka dari itu, Tuhan tidak menerima persembahan yang diberikan oleh Kain. Nah, Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Berbeda dengan Kain ya anak-anak, persembahan Habel diterima oleh Tuhan karena Habel memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Maka dari itu persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak menerima persembahan Kain.
Hal itu membuat hati Kain sangat marah, sehingga timbullah niat jahat Kain terhadap Habel adiknya. Kain pun memukul Habel sampai terluka parah. Tega sekali anak-anak, Kain memukul adiknya Habel sampai Habel terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mengakuinya. Nah, Kain ini tidak mengakui perbuatan jahat terhadap adiknya. Kain pun mendapat hukuman dari Tuhan. Hukumannya, Tuhan tidak memberkati si Kain, dan Kain pun menjadi seorang pengembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan selalu melindungi Kain. Nah, anak-anak, dari kisah Kain dan Habel ini, sikap yang wajib kita tiru adalah sikap Habel. Dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sikap Kain ini tidak boleh kita tiru karena Kain memberi persembahan yang jelek kepada Tuhan. Kemudian Kain memukul adiknya. Kain marah terhadap adiknya. Kain iri terhadap adiknya. Nah, sikap Kain ini tidak boleh kita tiru ya, anak. Jadi, sikap yang boleh kita tiru adalah sikap Habel adiknya. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, persembahan Kain adalah sayuran yang sudah layu, sedangkan persembahan Habel adalah anak domba jantan yang gemuk dan sehat. Kemudian yang kedua, contoh persembahan di gereja misalnya uang kolekte, buah-buahan, dan bunga. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran agama, pembelajaran yang kelima, kisah Kain dan Habel, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.